Gara-gara menggarap 12 hektar lahan yang diduga masuk kawasan hutan produksi, Abdul Fatah, warga Desa Ayawan, Seruyan, dijadikan tersangka oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah 1 Palangkaraya. Tidak terima, Fatah kemudian mengajukan gugatan secara perdata. Melalui kuasa hukumnya, Renda Ardiansyah, Abdul Fatah mengajukan gugatan secara perdata kepada tergugat, yakni pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah 1 Palangkaraya. Pada Senin 4 Januari berjalan sidang dengan agenda mediasi antara kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Sampit. Renda menjelaskan mediasi akan kembali berlanjut pada pekan mendatang. Mereka diminta membuat ringkasan untuk perdamaian. Dalam gugatannya, penggugat menerangkan jika mereka selaku pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan seluas 12 hektar yang terdiri dari 6 SPPT. Penggugat memperoleh tanah itu setelah membeli dari Abdul Hadi, Basori, Nur Laila, dan Misliati. Pada Desember 2018, tanah milik penggugat telah didaftarkan melalui Kepala Desa Ayawan untuk mengikuti program prioritas nasional, yaitu program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA. Sebelum dibeli penggugat, tanah tersebut telah ditanami tanaman kelapa sawit oleh pemilik sebelumnya. Namun karena tidak produktif, penggugat berinisiatif mencabut tanaman kelapa sawit menggunakan eksavator yang ia sewa untuk kemudian digantikan dengan tanaman kelapa sawit yang baru. Kita mediasi dengan SPOK, ya, dan tadi majelis juga meminta untuk kita membuat resume terkait perkara ini dan usulan untuk perdamaian. Terkait itu nanti sidang dilanjutkan pada tanggal 11 Januari 2021. Nah, jadi majelis tadi meminta usulan perdamaian dari kedua belah pihak. Apa yang diusulkan dari kami, nanti saya juga akan menanyakan kepada klien kami terkait masalah itu. Apakah usulan-usulan apa aja menjadi usulan-usulan itu, gitu, jadi usulan perdamaian. Terkait kalau ini usulannya terkait perdamaian yang perkara perdatanya dulu. Pada 17 September 2020, tergugat datang ke tanah milik penggugat dan menyatakan tanah milik penggugat tersebut adalah kawasan hutan. Meski telah menjelaskan bahwa lahan milik penggugat telah didaftarkan dalam program TORA, namun tergugat menolak penjelasan penggugat. Kemudian tergugat menjadikan penggugat sebagai tersangka atas tindakan perusakan hutan. Namun sayangnya, saat akan dikonfirmasikan oleh sejumlah awak media, salah satu kuasa hukum tergugat menolak untuk memberikan penjelasan dan terus berjalan menuju mobilnya. Masud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur. Ya, terus mediasi gimana Pak? Tanggapan dari pihak sebelah Pak? Dari pihak Belum selesai. Belum selesai Pak ya? Belum. Siapa namanya Pak? Terima kasih Pak ya.